ruang kabin masinis, dan fungsi-fungsinya. Ya, mulai dari kiri dulu mungkin Pak ya. Jadi suling ya, klakson ini dioperasikan oleh asisten masinis dari sisi kiri ya, ini ya. Kita bisa coba. Ya, seperti ini. Kemudian bawahnya ini adalah soket power supply 74 volt DC. Ini adalah rem darurat, gagang rem darurat. Yang mengoperasikan adalah asisten masinis. Jadi asisten masinis berhak mengoperasikan rem darurat ketika terjadi keadaan darurat. Misalnya mau ada nempel sesuatu lah ya, itu boleh. Kemudian yang dari atas ini adalah lampu baja Pak, ini Pak. Lampu baja ya. Lampu baja modelnya pakai dimmer, bisa diredupkan dan bisa dimaksimalkan. Ini Pak. Terus yang ini adalah fan atau kipas ya, kipas angin. Ini mati, hidup, dan kecepatannya bisa diatur juga. Ada semacam potensiometernya. Jadi hanya ini Pak yang buat pendingin ya? Iya. Nggak ada AC? Belum ada Pak, belum ada. Yang ada AC baru di lokomotif CC 201, 203, itu pun belum semua ya. Itu. Terus ini wipernya, wiper. Nah ini di lokomotif CC 206 1362 punya Jogja, yang kebetulan hari ini mau perawatan 6 bulanan Pak, P6 itu. Kemudian turun ke bawah, ini radio lokomotif untuk berkomunikasi dengan pusat pengendali ya, pusdal. Kemudian ada apar juga di sana. Di masing-masing kabin minimal harus tersedia 1 buah. Kemudian ini adalah daftar channel radio lokomotif dari channel 1 sampai dengan berapa 20 ya, 29 gitu. Kemudian lanjut ke sebelah kanan adalah layar SDIS ya, Smart Display Interface. Nah, ini. Jadi ada ER itu adalah Equalizing Reservoir. Kemudian ada brake pipe, ini adalah indikator untuk pengereman rangkaian. Kemudian ada aliran, ini jika terjadi aliran ketika ada kebocoran. Kemudian ketika masinis melakukan rilis, itu nanti alirannya akan menunjukkan angka. Kemudian utama adalah tekanan angin atau udara di tangki utama. Kemudian BC adalah brake cylinder, ini adalah tekanan pengereman untuk silinder pengereman lokomotif. Kemudian ini jarum ini adalah kecepatan Pak, ini Pak. Dari 0 sampai 120 km per jam. Dan maksimalnya 120 km per jam. Ini kita batasi. Jadi nanti ketika kecepatannya melebihi 120 akan terjadi pengereman darurat, emergency. Jadi over speed ya. Itu. Kemudian reverser adalah posisi pembalik arahnya Pak. Ini kebetulan netral. Netral itu berarti tidak ada tenaganya ya. Jadi bisa maju, netral atau mundur gitu. Kemudian effort adalah gaya tarik lokomotif, satuannya kilonewton. Jadi biasanya effort itu penunjukannya besar ketika terjadi atau ketika pada saat awal menarik rangkaian. Jadi pas jalan awal itu Pak, karena dia berat sekali ya. Besar, Pak, ya? Ya, betul. Tapi kalau kecepatannya sudah tinggi dia semakin turun gitu. Kemudian throttle adalah ini Pak, gasnya ya, throttle-nya ini 8 itu tenaganya paling besar. Ini adalah nomor serinya 206 1362. Kemudian ini indikator bahan bakarnya. Ini ada indikator cuman bar aja ya, nggak liter Pak. Setengah sama 3000 liter. 3000 liter. 3000 liter. Betul. Kemudian L3 ini adalah kita masuk di levelnya ini. Jadi ada 4 level ya, level 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa masuk maksimal hanya di level 3 gitu. Ini adalah tombol smartnya. Nah ini, misalnya kita mau masuk ke layar kontrol, ini yang bawah yang ditekan. Nah, kayak gini. Keluar ini, berarti yang atas gitu. Lokomonitor berarti ini kan ada 2 ya. Kalau kita pencet yang atas, yang F3 berarti yang masuk di lokomonitor. Kalau yang 3 berarti yang auto stop gitu. Lanjut part 2 ya, jangan lupa follow dan komentar di bawah ya. Cabin masinis dan fungsi-fungsinya, part 2. Lokasi di Depo Lokomotif Yogyakarta. Dijelaskan oleh Pak Susilo, Kepala Depo Lokomotif Yogyakarta. Yang bawah yang ditekan. Nah, kayak gini.
keluar ini, berarti yang atas gitu. Lokomonitor berarti ini kan ada dua ya. Kalau kita pencet yang atas, yang F3 berarti yang masuk di lokomonitor. Kalau yang 3 berarti yang auto start stop gitu. Kemudian ini lampu, yang ini adalah kontrol keselamatan. Ini untuk indikator jika terjadi pengereman atau PC open. Kemudian ini rem parkir, ketika rem parkir dikerjakan manual Pak, itu ininya nyala. Kemudian selip roda, jika terjadi selip roda ya, maaf. Buzzer ini adalah untuk peringatan suara ketika akan terjadi PC open karena deadman tombolnya tidak dilayani ya, gitu. Dan masuk kita ke tombol-tombol, ini adalah atau manual sender ya. Jadi ketika terjadi selip roda, jadi gesekan antara roda dan rel itu tidak ada, terjadi selip ya, itu kita bisa memfungsikan pemasir manual. Jadi tapi ada pemasir yang keluar gitu. Jadi ada dua mode Pak, bisa manual, bisa otomatis. Jadi kalau terjadi selip roda, si sistem otomatis akan menyemburkan. Yang kereta ini manual. Ini bisa otomatis, bisa manual juga, gitu. Kemudian bel ini adalah bel genta ya, gitu. Nah ini, yang pang, ini semboyan genta ketika akan melewati stasiun biasanya. Jadi biar ada perhatian dari penumpang biar minggir gitu. Terus yang ini ada suling lokomotif atau klakson ya, bisa kita coba. Nah, gitu. Kemudian ini adalah tombol untuk alerter ya, peringatan. Jadi yang tadi kalau lokomotif CC26 itu waktunya adalah 105 detik ketika tidak berjalan. Tapi ketika berjalan dan kecepatannya semakin tinggi, maka si count detiknya atau waktu detiknya semakin singkat gitu. Jadi kalau pelan itu 105, semakin kenceng nanti semakin turun Mbak. Kalau yang 201, 203, 204 ya tetap stabil, tetap statis ya. Injeknya 50 detik, lepasnya 4 detik gitu. Kemudian masuk ke reverser, ini adalah gagang, nanti ada ini ya, gagang reversernya, bisa maju. Yang di bawah masinis ya Pak? Betul, bisa maju, netral, nah seperti ini Pak, gagangnya ini. Nah, kunci kontaknya lah ya, masuk. Nah, bisa maju, netral, mundur. Gitu. Kemudian ini adalah gagang untuk throttle handle Pak. Kalau mundur, ini not 1 nih ya, atau idle, semakin mundur itu semakin tinggi. Ada tulisannya nanti, ini idle ya. Gitu. Nah, 2, nah ini 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah gitu. Ini satu lagi. Idle. Kalau maju ini pengereman dinamik Pak. Dynamic braking. Gitu. Jadi pengereman yang dilakukan secara regeneratif ya, dari traksi motor mengeluarkan arus yang diumpankan ke grid resistor, dynamic brake. Nah, untuk pengereman rangkaian atau automatic brake ada beberapa posisi, ada emergency, HO, nah itu. Jadi kalau emergency itu ketika misalnya kita pengen ngerem darurat Pak, di depan ada truk mogok biasanya, kita emergency kan gitu. Kemudian HO adalah handle off, ini tidak berfungsi. Kemudian ini adalah service zone, itu adalah pengereman. Jadi kalau misalnya lagi jalan ini yang dioperasikan di service zone ini. Suppression, full service, kemudian minimum. Nah ini ngeremnya cuma kecil, cuma dikit. Ini full, rem penuh ini Pak. Kemudian release yang paling bawah gitu. Yang paling kanan itu? Kemudian yang paling kanan adalah pengereman lokomotif. Jadi independent brake namanya ya, gitu. Gitu. Ini release, ini nggak ngerem, lepas remnya, kemudian ini direm, gitu. Terima kasih banyak, Pak Susilo. Semoga sehat selalu. Ilmunya sangat bermanfaat. Jangan lupa follow dan komentar di bawah ya.